Jika kita ingin kemudian jiwa kita ini terus berkembang, naik terus, take off terus sampai ke atas sana, maka tidak ada cara lain kecuali kita mengorbankan sesuatu pada diri kita. Setidaknya dalam apa yang saya sampaikan sebelumnya adalah, jika harta itu di hadapan Allah semakin tinggi nilai dan nominalnya, dengan mengeluarkan sebagian harta dan itu adalah pengorbanan, maka jiwa kita pun juga demikian. Dia akan mengalami puncak ketinggian dan puncak kemuliaannya ketika kita mengorbankan sesuatu yang menjadi kesenangan kita. Ibu bapak hadir di tempat ini, paling enak pagi ini ngapain Bu? Main sepeda. Kalau adik-adik yang muda ini ngapain? Main futsal. Hari Minggu pagi gini kok ngaji, pengorbanan Bu. Tapi pengorbanan yang kita lakukan saat ini dengan mengekang nafsu kita sesaat. Apa nafsu kita? Enaknya ke warung soto, enaknya main futsal, enaknya ngopi. Bagi yang suka televisi dan mempertuhankan televisinya, nonton TV, ya, baca koran, pakai kursi males-malesan, nunggu waktu dipanggil Allah para pensiunan, waiting list. Coba bapak sekalian, enak tenan Bu. Tapi semua keenakan yang saya sampaikan tadi perlu kita tinggalkan sejenak, kita korbankan sejenak. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang lebih tinggi di sisi Allah. Itu makna tazkiyah. Maka saudara sekalian, tidak ada konsep kesucian jiwa dan pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi, kecuali orang itu rela untuk berkorban. Nah, ini yang pertama. Jadi tidak mudah untuk mencapai apa yang dimaksud dengan at-tazkiyah. Seperti orang yang mengeluarkan zakat. Iya Bu, kalau zakatnya punya duit berapa gitu, naik zakatnya cuma 1 juta kan nggak kerasa Bu. Coba panjangan punya duit 1 miliar, kehitung itu, kerasa beratnya. Wah, ternyata zakatnya sampai 25 juta. Dia mikir, waduh mending beli apa? Iya. Logika orang yang berat mengeluarkan zakat dengan nominal tertentu dalam konteks tazkiyatun nufus sama dengan kita, betapa berat kita, ya kan, meluangkan sedikit waktu dalam hidup ini hanya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Paling berapa lama sih? Jauh lebih lama pentas-pentas musik yang ada di alun-alun dan seterusnya itu. Coba ibu bapak perhatikan. Nonton wayang berapa durasinya Bu? Semalam suntuk. Sudah nggak dapat pahala. Snacknya juga cuman kacang barangkali. Tapi dia bisa. Semalam suntuk loh, sampai subuh. Subuh terlewat pula. Nah, Pak, coba bayangkan. Orang bisa mengorbankan sesuatu pada diri dia hanya untuk mencapai yang kayak gitu. Masa sih kita nggak mau? Jadi sederhana Bu pengorbanan ini, sederhana sekali. Ya, karena itu saudara sekalian, ketika kita mengatakan tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa, maka ya, penting kita sampaikan di sini, kita sudah siap melakukan pengorbanan. Dan ingat, ketika kita berbicara apa yang disebut dengan nafs, jiwa, diri kita tidak sedang berbicara aspek yang bersifat jasadiah semata. Beda dengan orang-orang sekular. Orang-orang sekular, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyatakan apa? Coba lihat, pertama,
Mari kita lihat Bapak sekalian. Apa dia pahami tentang diri dia? Manusia itu fisik dan rasio semata. Orang-orang sekuler yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mampu menangkap satu dimensi yang tidak terlihat pada diri dia, yang itu dikatakan sebagai dimensi spiritual atau rohani. Lah kita di dalam Islam tidak semata-mata melakukan perbuatan orang-orang aliran spiritualisme. Tidak begitu kita. Kita juga mempunyai jasad. Yang jasad itu kita harus juga dandani. Maka Rasulullah SAW mengkritik orang yang tidak seimbang di dalam memahami dirinya. Apa contohnya? Ada 3 orang sahabat pada masa Rasulullah SAW. Yang satu kemudian berazam, saya akan terus beribadah semalam suntuk dan tidak tidur. Saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah dengan para wanita karena menikah ini mengganggu ibadah. Nabi mengatakan, apa? Aku ini orang yang paling baik di antara kalian. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Aku berpuasa, aku pun juga berbuka, dan aku juga menikahi para wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dialah bukan golonganku. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak bisa kemudian meninggalkan dunia secara total, atau kemudian kita terjebak dalam dunia pula secara total. Ada keseimbangan. Itulah konsep yang diajarkan di dalam agama kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Diri manusia secara totalitas. Kita tidak lagi membahas hanya aspek jasad pada diri kita yang harus kita sucikan, atau kita hanya fokus pada aspek yang bersifat ruhiyah. Tidak. Kedua-duanya, tazkiyatun nafsi adalah kita mensucikan aspek zahir dari diri kita, tapi sekaligus kita mensucikan aspek yang bersifat batin. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ini kita masih berbicara konsep-konsep ini. Para ulama kita menjelaskan tingkatan-tingkatan orang yang melakukan tazkiyatun nafsi. Yang pertama adalah al-martabatul ula tazkiyatun nafsi bi fi'lil masyru'. Kita berupaya mensucikan jiwa kita dengan melakukan dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang masuk di dalam tazkiyatun nafsi dengan menjalankan syariat Allah? Pertama adalah masalah i'tiqad, masalah akidah kita. Ya, di dalam Al-Quran Allah sangat tegas menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak akan bermakna aset, harta, properti, jabatan saudara, tidak bermakna. Anak yang menjadi pejabat, cucu pula yang kaya raya, tak bermakna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang hadir di hadapan Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dalam konteks ini adalah yang bersih dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ketika Allah menyatakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sering kita dengar, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu
wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ya. Pada diri kita ini ada segumpal daging yang jika dia baik, maka baik seluruh amal ibadah kita, perbuatan kita, perilaku hidup kita. Jika dia buruk, maka buruk semuanya, dan itu adalah qalbu. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub, beliau menyatakan ada dua dimensi pada hati manusia. Dimensi yang pertama adalah dimensi yang bersifat fisik. Dimensi yang bersifat fisik inilah yang didandani oleh para dokter ahli penyakit jantung. Maka orang yang sakit jantung di dalam bahasa Arab disebut maridul qalbi. Berarti aspek yang sedang diderita oleh dia adalah sakit jantung yang fisik. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali menyatakan yang lebih penting daripada itu apa yang disebut dengan al-qalbun nurani, qalbu yang non fisik, dan itu adalah nurani kita. Nur artinya adalah cahaya, dan itulah yang menerima pencahayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika cahaya Allah yang saya katakan melalui matahari dan seterusnya yang sedemikian terang bisa membuat alam semesta ini sedemikian terang terlihat, tapi tidak dengan hati manusia. Hati manusia kalau sudah mengalami gulita, maka sekuat apapun cahaya itu dia tidak akan pernah dipantulkan. Hati manusia kalau sudah mengalami kerusakan akut, dia lebih parah daripada kerasnya granit yang ada di Merapi. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ini yang repot di Bapak sekalian. Kalau kita sudah menderita hati, bukan dalam artian yang jantung, tetapi adalah al-qalbun nurani, hati nurani kita ini sudah rusak, maka Allah mengatakan dia akan mengeras, dan kerasnya hati itu lebih keras daripada bebatuan yang ada di gunungan. Maka saudara sekalian, seorang sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia coba merenung sampai kemudian ketika menjelaskan satu ayat di dalam Al-Quran, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu khusyuk? Anda tahu bagaimana gambaran khusyuk di dalam Al-Quran. Ini kita berinteraksi dengan Al-Quran. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Kalau ayat Allah diturunkan di atas gunung yang sangat keras, maka Anda akan melihat gunung itu akan tunduk bergoncang. Sebabnya satu, khasyah kepada Allah. Sabtu dulu saya menceritakan bagaimana orang khasyah kepada Allah yang saya ceritakan dalam kisah Nabiullah Yusuf. Saya tidak perlu ulangi sesi ini. Dan mohon maaf Pak, kita tidak perlu mentakwil, tidak perlu menginterpretasi berlawanan dengan zahir itu. Mengapa? Memang faktanya pernah terjadi. Suatu ketika Nabiullah alaihissalam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bersama Umar radhiyallahu taala anhu naik ke gunung mana? Ke gunung Uhud. Sebagian besar ibu bapak pernah pergi ke Uhud. Bapak ibu sudah tahu bentuk gunung itu kan Bu? Memanjang di selatan Madinah. Maaf, di utara. Kita sholat menghadap ke selatan. Nabi naik alaihissalatu wassalam. Apa yang terjadi? Bukit Uhud itu bergetar betul Pak, bergetar.
kayak terjadi gempa. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, wahai Uhud, tenanglah kamu. Sungguh di atasmu saat ini ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah, dan ada 2 sahabatnya yang mulia. Tenang. Tapi orang sekarang nggak percaya. Masa sih? Ya saya karepmu. Hadisnya sahih kok, terus gimana? Betul Pak, nggak salah, bergetar betul Pak. Jadi kalau bumi kita ini bergetar, dia sedang bertasbih kepada Allah itu. Jadi, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aita khasyi'an mutasaddian. Dia bisa bergoyang, bergetar. Physically, Bu. Secara fisik terjadi itu. Ayat-ayat Allah. Tapi tidak dengan hati manusia. Maka Allah bertanya, belumkah datang saatnya hati Anda ini khusyuk, tunduk, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran yang datang dari Allah. Jangan berperilaku seperti orang-orang ahli kitab. Semakin lama membaca Alkitab, Taurat dan Injil, semakin hati mereka keras. Kalau hati orang keras, konsekuensi logisnya cuma satu, kefasikan yang akan terjadi. Apa itu kefasikan? Kejahatan yang dilakukan oleh orang dan orang itu tahu kalau itu jahat gitu. Jadi Indonesia ini rusak karena kefasikan, Bu. Bukan sekedar dosa. Yang melakukan kerusakan, orang yang tahu yang dilakukannya itu merusak. Koruptor, coba Anda perhatikan. Mana koruptor yang tidak berkelas secara sosial? Orang-orang hebat, orang-orang terpandang, bahkan ada yang tingkat akademiknya luar biasa. Kata Pak Busyara Muqaddas, 50% gubernur kepala daerah berhadapan dengan KPK. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang hebat, terpandang, punya duit. Kalau macam kita mana lagi bisa masuk di pilkada? Bayar listrik aja masih istikharah kita kan? Iya Bu, ini saya katakan. Jadi orang yang hatinya itu keras, yang nurani menjadi zulmani, itu akan melahirkan kefasikan. Ini yang kita harus awasi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud mengatakan, maka baina islamina wa baina nu'tibna bihadil ayat illa arba'un sini. Ketika kami dicela oleh Allah dengan ayat ini, usia keislaman kami enggak lebih dari 4 tahun. Ibu bapak, mari kita merenung. Berapa puluh tahun kita berislam? Dan apa yang ngaruh pada diri kita di dalam menjalani kehidupan kita? Itu pertanyaan sangat serius. Ini yang perlu kita rubah ibu bapak sekalian. Tazkiyatun nafsi, cara pandang, perspektif, paradigma hidup. Itu harus kita rubah. Kalau tidak, ya sudah. Jadi saya kira ini sangat fundamental. Ya. Selain menyangkut permasalahan-permasalahan yang akidah, Bu, perlu juga kita melakukan pensucian jiwa kita ini dengan hal-hal yang bersifat praktis dalam kehidupan kita. Ya, sekalian. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yakinlah Bu, enggak salah ayat itu. Salat itu mesti membuat orang tercegah dari kemungkaran dan kejahatan yang dampak negatifnya itu adalah bersifat masif. Itu fahsya. Maka zina dikatakan sebagai fahisyah. Mengapa? Resiko kejahatan itu bukan hanya ditanggung oleh si pelaku, tapi keluarga besar, bahkan kampung dia. Jadi sholat di dalam ayat Allah sangat efektif di dalam membuat kita terhindar dari apa yang disebut dengan kejahatan masif dampaknya ini, dan termasuk juga dari kemungkaran-kemungkaran. Nah, logikanya adalah logika terbalik. Jika kita merasa sudah sholat, kok kita merasa juga hidup kita tidak begitu terarah di jalan Allah, maka yang pertama ditanyakan adalah, cobalah Anda tanya sholatnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, apa kata Rasulullah SAW?
la solata. Man lam tanhahu solatuhu anil munkar fala salatalah. Siapa yang sholatnya tidak efektif mencegahnya dari perbuatan mungkar, nol nilai sholatnya di hadapan Allah. Tidak sholatlah dia orang itu. Ini masih perilaku sholat, Pak. Suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari khusyuk kemunafikan. Para sahabat bertanya, qil wa ma khusyu'un nifaq ya Rasulullah? Apa khusyuk kemunafikan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan khusyu'ul badan wa nifaqul qalbi. Kalau sholat badannya itu seolah-olah masya Allah, nek takbiratul ihram tuh nggak jadi sekali, Pak. Ulanglah, Allah nggak jadi. Tapi hatinya itu menyimpan kerusakan-kerusakan yang dikamuflase dengan menghusuk-husukkan gerakan sholat. Tapi Nabi juga berdoa kayak begitu. Nabi sudah berdoa. Artinya apa? Ada tipologi orang yang seperti itu. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ. Sholat juga coba sholat. Ini sholat. Coba puasa yang sering kita lakukan ibu bapak sekalian. Perhatikan, apakah puasa itu hanya sekedar agar kita tidak makan? Saya kira tidak sesederhana itu Allah suruh kita. Ada perintah syariat yang sifatnya adalah praktis. Mesti ada sesuatu yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat hadis. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'ama wa syarab. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, khianat dan seterusnya, Allah tidak butuh Anda ini makan atau minum. Allah tidak butuh puasa Anda. Itu hadisnya. Maka di dalam satu riwayat, ketika ada kasus waktu itu, dua sahabiat yang dikenal luar biasa, ibadahnya, sholat malamnya sangat dahsyat. Oleh Nabi dipanggil, mana orang dibanggakan? Yang kalian banggakan mana? Dihadirkan di hadapan beliau, Rasulullah SAW suruh dia mengeluarkan isi perutnya. Dimuntahkanlah isi perutnya, dan yang keluar adalah darah busuk, daging busuk bercampur aduk. Lalu Rasulullah mengatakan, kedua orang ini dapat menahan diri dari apa yang diharamkan, dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Makan minum itu halal, tapi dia tidak sanggup menahan diri dari apa yang mestinya diharamkan oleh Allah, yaitu merusak kehormatan saudaranya. Itu puasa. Haji juga sama. Jadi kalau Anda bicara al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, seperti yang sekarang ini lagi rame, haji yang baik itu tidak akan ada imbalannya kecuali surga. Man hajja hadzal bait walam yabsuq raja'a kayaumi waladatu ummu. Siapa yang mengunjungi Ka'bah ini, menunaikan haji atau umrah, lalu dia tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya itu persis seperti bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Tapi saya katakan, bukan hanya haji, tapi keseluruhan ibadah kita larinya adalah ke situ. Larinya adalah ke situ apa? Kesucian yang kemudian berdampak pada kebaikan-kebaikan bukan yang bersifat pribadi semata tapi juga sosial. Nah, yang terakhir ibu bapak sekalian, kita juga perlu melakukan tazkiyatun nafsi dengan aqwal lisan kita, dengan ibadah-ibadah yang bersifat lisan. Apa yang disebut dengan zikrullah, apa yang disebut dengan qiraatul Quran, berkata yang baik dan seterusnya. Tentang ini saya ingin komentari sedikit ibu sekalian. Tentang Quran, alhamdulillah komunitas One Day One Juz ini sudah luar biasa. Saya kira kampus-kampus Muhammadiyah termasuk UMY sudah menggagas. Tahun depan ada 40 paket beasiswa untuk para penghafal Quran. Semester 2016-2017. Saya kira UAD juga demikian. Kampus-kampus kita luar biasa. UNS, UGM, ITB, UIN di Malang dan seterusnya. Alhamdulillah kita luar biasa dengan Al-Quran ini. Sudah sedemikian semarak.
Mudah-mudahan Ustadz Yusuf Mansur ini berpahala yang luar biasa karena syiar beliau. Tapi ada satu hal Bapak sekalian, terkait dengan tradisi media. Ini masalah lisan. Gimana caranya biar kita tidak latah menggunakan media, Bu? Karena dalam Islam itu pilihannya cuma dua. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anda beriman dengan Allah, hari kemudian ngomong yang benar, ngomong yang baik. Kalau tidak, diam. Nggak ada opsi ketiga. Baik ngomong, nggak baik diam. Nah sekarang ini tradisi media ini dahsyat. Otak kita ini nggak sempat mikir. Yang dibutuhkan hanya satu gerakan jari kita, des, tersebar. Kadang dia mengirim sesuatu dia nggak tahu isinya apa. WhatsApp coba lihat, wah beredar di mana-mana, tanpa pernah berpikir. Ini satu hal. Kalau maksud saya begini Bapak sekalian, kalau main WhatsApp kita tidak terkendali, sulit kita mensucikan jiwa. Coba deh berlatih. Nanti kajian ini akan kita teliti Ustaz. Kita akan riset seberapa kecerdasan jamaah di sini di dalam menggunakan WhatsApp. Berapa kali WhatsApp-nya itu sampah, berapa kali yang bermakna. Ya enggak bisa Pak. Saya katakan ya enggak bisa. Jadi saya kira kita harus mulai melakukan hal-hal yang bersifat konkret. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi mensucikan jiwa kita ini selain aspek i'tiqadiyah, tapi juga amal praktis jasadiah kita pun juga harus diperhatikan. Dan yang pokok lagi adalah masalah lisan kita. Nah, saya kira kajian pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Nanti akan kita teruskan pada sesi dan waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.